Kebiasaan selebriti atau konten kreator membuat gimmick seolah nyata dan benar adanya demi mencetak viral untuk mengorbitkan sebuah produk rupanya mulai banyak kritisi publik. Termasuk dengan langkah aktris Prilly Latuconsina yang namanya viral sejak memaklumatkan diri ingin rehat dari pekerjaan lamanya sebagai pelaku seni peran karena ingin menjajal pekerjaan baru yang lebih menantang seperti offline marketing melalui aplikasi Open to Work. Kesabaran aku udah habis ngelihat Prilly Latuconsina. Di tengah jutaan orang yang setiap hari berharap dapat kerja, dia malah bikin drama palsu pura-pura nyari loker yang ujung-ujungnya cuma endorse. Sekali lagi, aku ingin minta maaf karena telah menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi teman-teman semua. 30.000 tawaran kerja langsung masuk dalam sekejap. Ini bukan nyari kerja, nyari kegaduhan. Drama ini benar-benar buta. Dia tahu nggak sih gimana sakitnya menaruh berkas setiap hari cuma untuk digosting perusahaan. Nasib Prilly, dia malah menjadikan itu gimmick drama iklan. Guys, ini ada info terkait ramai dikritik. Prilly Latuconsina ya, minta maaf imbas status open work ya. Hai everyone, jangan kaget dulu ya. Aku menyalakan budget open to work bukan karena kekurangan aktivitas ya, tapi karena lagi ingin belajar hal baru. Selama ini banyak yang berkutat di industri manajemen bisnis ya. Sekarang aku penasaran untuk apa ketutupan sama mukanya yang berbeda kayak offline sales experience gitu ya, memahami kebutuhan mereka sampai itu ya. Ini tuan hujatan guys ya. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin ya Reaction. Ini adalah channel kedua aku. Channel pertama ada Uki Kelvin ya, dua-duanya sama-sama reaction sih ya guys ya. Nah, infonya seperti apa ya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya guys ya. Yuk kita tonton bareng-bareng aja guys ya. Langsung kita reaksi. Terkait penggunaan fitur Open to Work. Hai semuanya, aku paham kalau situasi ini memunculkan banyak reaksi dan emosi. Aku juga mengerti kenapa sebagian dari kalian merasa marah, kecewa, atau gak nyaman. Untuk itu aku ingin menyampaikan klarifikasi ini dengan itikat baik sebagai bentuk tanggung jawabku dalam berkomunikasi. Pertama-tama, aku minta maaf dengan tulus. Kalau apa yang terjadi telah menimbulkan rasa gak nyaman atau kesalahpahaman, ini sama sekali bukan hal yang ingin aku ciptakan. Aku ingin menegaskan bahwa sejak awal aku tidak pernah berniat untuk bersikap tidak sensitif, apalagi tidak empati terhadap situasi yang sedang banyak dihadapi orang-orang saat ini. Aku sadar posisiku dan pengalaman hidupku tidak sama dengan semua orang, dan aku mengerti kenapa hal ini bisa terasa menyakitkan bagi sebagian pihak. Terkait penggunaan fitur Open to Work, aku ingin menggunakannya sebagai cara untuk membuka peluang kolaborasi lintas industri dan memperluas jejaring profesional, terutama di bidang atau ruang yang sebelumnya belum pernah aku coba. Ini bukan dimaksudkan untuk mengambil kesempatan siapapun, melainkan sebagai bagian dari proses belajarku dan upayaku untuk terus bertumbuh. Soal akun LinkedIn yang sempat hilang, aku juga ingin menyampaikan dan menjelaskan secara terbuka bahwa hal tersebut di luar kendaliku, karena saat itu akun LinkedIn-ku mengalami lonjakan aktivitas yang sangat tinggi dan akhirnya sampai saat ini belum bisa dibuka dan sekarang dalam proses pemulihan. Kedepannya aku tetap berkomitmen untuk menjalankan dan melanjutkan kerjasama serta kegiatan yang memberikan dampak positif bagi banyak orang. Dan komitmen ini akan terus menjadi prioritas utamaku. Sekali lagi, aku ingin minta maaf karena telah menimbulkan situasi yang tidak nyaman bagi teman-teman semua. Terima kasih untuk kalian semua atas masukan, perhatian, dan pengertiannya. Waduh. Prilly Latuconsina, dosen yang ngajar marketing, tapi kali ini marketingnya blunder. Prilly itu sudah memberikan klarifikasi bahwa status Open to Work di LinkedIn itu semata-mata untuk berbagi pengalaman dan aspirasi profesional tanpa niat sedikit pun untuk kemudian meremehkan kondisi para pencari kerja gitu. Sebenarnya niatnya dia itu nggak kemudian jadi masalah jika itu murni POV atau sudut pandang personal Prilly sebagai profesional yang ingin kemudian berbagi pengalaman. Hal itu sah dan wajar gitu. Namun persoalannya atau yang dipermasalahkan oleh teman-teman netizen kita itu bukan kemudian berhenti pada niat. Yang menjadi masalah
masalah itu adalah metode dan konteks yang dia gunakan untuk merealisasikan niatnya dia gitu. Kan berbicara tentang POV itu hanya berbicara tentang apa yang diniatkan Prilly. Sedangkan publik menilai dari bagaimana pesan itu disampaikan. Misalnya pendekatan marketing yang dipilih itu masuk ke wilayah yang sensitif secara sosial dan emosional, terlebih ketika ternyata terhubung dengan katanya kepentingan promosi gitu, campaign. Nah, di titik itulah persoalan moral muncul, karena marketing yang dia gunakan itu bersinggungan langsung dengan realitas pahit banyak orang, di mana mereka yang kemudian sedang berjuang mencari pekerjaan, kemudian menghadapi penolakan berulang, dan kita juga sulit juga kemudian mengabaikan rasa kesal publik, karena bagi banyak orang isu open to work itu bukan kemudian sekedar konten atau eksperimen marketing, tetapi simbol dari kecemasan, kelelahan, dan bahkan mungkin bisa dibilang ketidakpastian hidup. Sungguh sangat disayangkan si Prilly. Kalau seandainya benar bahwa itu hanya marketing, promosi, harusnya Prilly saat bermarketing kepekaan moral dan empati sosial itu diperhatikan juga. Apalagi menyangkut hal-hal yang sensitif, menyangkut kehidupan orang lain. Jadi ya pada akhirnya bukan kemudian soal menjatuhkan Prilly sebagai individu, bukan kemudian soal menafikan niatnya Prilly, tapi lebih ke evaluasi terhadap pendekatan marketing yang digunakan gitu, agar ke depannya lebih hati-hati lah. Banyak orang yang marah karena Prilly open to work di LinkedIn. Aneh, ngapain marah? Prilly kan cuma open to work, bukan open BO. Nah, open BO nggak cuma marah, Arab tok rekrut yo ora apa-apa. Tapi jujur, Mas bingung juga offering gajinya piro kira-kira. Maksudku ini loh, kan semua orang punya hak untuk open to work. Dan kalaupun Prilly diserbu company, ya kui wajar, kui Prilly, jelas Prine kui privilege. Ora kaya dapuramu, sing ora duwe privilege tapi senengane julid. Tapi kan dia tidak menghargai kami yang sedang sulit cari kerja. Saiki tak takok. Salahe nek endi? Wong sing padha-padha golek kerja. Apa menurutmu Prilly kuwi mempersulit peluang kerjamu? Tulung paham ya. Endi sing level gaji UMR Jogja karo UMR USA beda levele, Bro. Terlepas kuwi arep gimmick kek, mimik kek, bodo amat. Ora usah tok gawe mumet. Mergo ora ngaruh karo apa-apa sing tok perjuangkan demi peluang kerjamu. Nggak usah marah sama orang yang nyari kerja, tapi marahlah sama orang yang menjanjikan 19 juta lapangan kerja. Cocok budal. Habis baca berita ini nih. Aduh. Untuk Mbak Prilly sebelumnya salam damai ya. Kita sama-sama orang Ambon nih, no offense, oke? Tapi sebelumnya kita harus respect karena dia udah minta maaf sama kesalahannya dia. Jadi kemarin tuh sempet rame nih gara-gara Prilly Latuconsina, dia di link ini ya nulis open to work. Ya gue tahu ini gimmick gitu. Ya gue nggak tahu lah ini gimmick atau bercanda. Apapun itu namanya artis pasti kan pengen cari sensasi gitu. Cuma ya mungkin gue pengen kasih tahu nih ke semua public figure yang ada di Indonesia tercinta ini. Please kalau mau buat gimmick jangan nyentuh-nyentuh ke situ lah. Please lah. Di negara kita ini lagi banyak orang stres, tau nggak? Banyak banget orang stres. Orang yang waras aja lagi banyak yang stres gitu. Ada juga berita kemarin orang stres bunuh orang, kan gila. Jadi nggak usah lah kesana-sana gitu, nggak usah. Udah tahu di Indonesia ini banyak orang yang nganggur belum dapat kerjaan. Wajar banget gitu kalau banyak yang sensitif ngeliat berita ini gitu loh Mbak Prilly. Karena mohon maaf nih gimmick kayak gini menurut gue kagak lucu ya, kagak lucu. Malah kayak apaan sih lu gitu. Kita ini udah stres sama orang-orang yang di atas nih, pemimpin-pemimpin yang di atas. Banyak kebijakan yang kagak jelas kan. Please buat public figure kasih kita hiburan yang benar, jangan malah bikin stres juga. Ya udahlah ya guys, paling nggak kan dari hal ini kita jadi tahu guys, privilege is real. Lu siapa itu menjadi penting di negeri ini? Lu siapa? Selain lu pinter, cermat, cerdas, kreatif, lu siapa? Itu penting. Waduh, kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari Prilly ya? Bisa tulis di kolom komentar terkait permintaan maaf atas kegaduhan gimmick open to work ya yang singgung banyak masyarakat gitu guys. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe channel kedua aku, Uki Kevin Reaction ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.